Iya, udah lama nggak ketemu, Kemana aja? Alhamdulillah sih kita lagi biasa lah. Kopi dulu ya. Dipakai dulu ya. Oh, boleh. Pakai dulu ya. Baru kita nge-cheer bareng gitu. Oke, siap. Aman ya. Ngobrol mata. Mantap. Kan kita dulu berapa Iya, tahun? bener udah lama. Baru ketemu lagi kita. Jadi dengar nih kemarin curhat ya. Kok bisa gitu sampai ada kenangan yang paling pahit sampai sekarang gitu, padahal kejadian itu udah lama. Dan sebelum itu bagi kalian yang belum kenal siapa itu Bang Obex gitu ya. Jadi Bang Obex ini dia termasuk pendaki lama, petualang lama gitu. Kurang lebih dari tahun 2015 ya. Iya, 2015 kalau nggak salah. Juga pengalaman suka duka dan ketertindasan yang lumayan menyakitkan gitu ya selama pendakian atau selama berpetualangan gitu ya. Nah, terakhir kemarin tuh dia curhat telepon ke gue. Jadi kalau misalnya dia tuh ternyata masih ada benar yang dia tuh belum cerita. Jadi ini episode ini khusus buat ke netizen gitu ya. Iya. Nah, jadi dia tuh kemarin tuh cerita kalau misalnya ada yang masih terbesit di hati gitu. Walaupun memang kejadiannya udah lama dan emang kenangannya tuh ingat sampai hari ini. Jadi boleh langsung diceritain lagi. Banyak pelajarannya juga sih buat saya. Waktu pas naik gunung itu kan ikut open trip tuh Bang tuh. Kalau nggak salah 2019 baru tuh 2019 dulu ikut open trip ke Gunung Arjuno via Teretes. Nah, dengan jumlah peserta itu dari Bandung itu sekitaran ada 20 orang. Mepok sana ada 3 orang. Yang satu ada orang Jakarta satu Bang ikut tuh ke Mepok Bandung. Nah, kita berangkat. Pas kita berangkat itu hati itu nggak enak Bang tuh. Hati saya itu nggak enak. Kenapa nih? Biasanya kalau naik gunung saya paling semangat tuh. Tapi ikut open trip itu merasa tidak enak tuh. Tapi kita tetap berangkat kalau udah ada tujuan. Nah, kita mulai naiklah itu mobil travel Bang. Kita lanjut sampai base camp itu sekitaran jam subuh lah Bang, subuh itu. Jam 4-an kalau nggak salah. Jam 4. Akhirnya kita buka tenda, istirahat di sana dan pagi-paginya kita mulai. Nah, dan di sana kita mulai trek. Alhamdulillah aman terkendali itu. Aman. Nah, waktu kita sampai Kop-Kopan, kalau misalkan ini pos 2, sampai Kop-Kopan, kemagriban di sana kita istirahat dulu. Pas kita mulai trek lagi, ada yang turun tuh, pendaki lain tuh Bang tuh. Ada yang turun. Nah, ada yang turun ngasih tahu kalau udah kemagriban jangan dilanjutin. Udah aja istirahat. Udah aja diem buka tenda. Nah, bisa disebut gitu. Terus semua yang ke sana ke Gunung Arjuno peserta semua belum ada yang pernah. Saya pun sama belum pernah. Sama sekali belum pernah. Jadi saya tidak tahu tuh medannya seperti gimana. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan, kita hiraukan omongan yang tadi, kita lanjutkan. Pas kita mulai lanjut, kan ada 2 kelompok Bang ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Saya kebagian kelompok 2. Dengan berjumlah peserta ada 7 orang sama saya pribadi. Dan di sana kita mulai lanjut. Pas ditanyakan asu, tiba-tiba peserta saya, teman saya bilang, itu. Kayak yang melihat sesuatu. Kayak melihat sesuatu dan di sana teman-teman saya agak panik juga. Langsung saya bilang kepada peserta sama dia juga bilang, selama di jalan ini kita fokus ke depan. Jangan mempermainkan headlamp. Kita fokus ke depan. Jalan aja terus. Alhamdulillah kita jalan terus. Bang. Keadaan tuh kita capek juga Bang ya. Keadaan udah tengah malam. Nah kita lanjut jalan. Keadaan tengah malam. Dan akhirnya Nisa bilang gini sama saya, peserta saya. Bang Obek, aku udah gak kuat. Aku ngantuk. Pas saya lihat mukanya udah beda banget juga ya. Lemes. Alhamdulillah kalau persiapan udah siap semua. Cuman dalam kondisi kita kesatunya kita belum tahu. Dalam Gunung Arjuna itunya kita tidak tahu sama sekali. Nah, akhirnya Nisa itu kita jalan terus, dia bilang seperti itu sama saya nggak kuat, saya ngantuk. Pas saya tengok, dia udah
pucat juga mukanya. Akhirnya saya bilang kepada teman saya yang di depan, kita istirahat dulu. Kita buka tenda di sini. Nisa udah nggak kuat, dia ngantuk. Ada teman saya namanya kalau suka dipanggil mah Hiled, tuh namanya itu ya Hiled. Nama aslinya Linda. Aku juga sama ngantuk. Udah aja lanjutin aja, gabungin sama yang lain. Nggak bisa gitu. Setiap orang beda-beda fisik. Kalau misalkan kamu masih tetap lanjut, silakan saja. Saya di sini mau buka tenda. Saya bilang gitu. Akhirnya ngikutin. Di sana langsung lah saya cari lahan tenda. Saya cari. Dan alhamdulillah di sana ada berbatuan di pinggir trek, ada batu. Akhirnya di sana ada satu tenda, buat lahan satu tenda. Kita di sana mulailah buka tenda. Ada yang bilang lagi nih sama saya. Ini mah nggak akan muat 2 tenda. Nggak akan muat 2 tenda. Diam aja kamu. Kamu mah tetap tidur di tenda. Jangan ngurusin saya. Saya bilang seperti itu. Akhirnya dia nurut sama saya, kita buka tenda dan kita buka playseat. Akhirnya kita tidur di playseat, nggak di tenda. Kasihan ya. Dan tiba-tiba yang di dalam tenda itu bilang, Bang Obek. Kenapa? Ini Nisa. Pas saya tengok, pas saya buka sleting tenda, dia bilang gini, ini Nisa nggak tahu kenapa. Pas saya tengok, dia gini, dia hipo ternyata dia, hipo. Langsung saya samperin dia. Langsung saya atasi, alhamdulillah aman terkendali, dan tidak terjadi apa-apa. Ternyata, kelompok 1 sama kelompok 2 itu dekat, Bang. Dekat. Karena kondisi kita sudah tidak memungkinkan, karena capek, udah tengah malam, jadi kita nggak dilanjutkan. Nah, karena risiko juga kan ya. Nah, akhirnya kita mulai lanjut lagi, itu siang. Alhamdulillah ketemu sama rombongan yang kelompok 1. Kelompok 1 yang ke sampingnya itu dari subuh, Bang, itu. Dari subuh. Jadi ada 2 kelompok kan. Nah, akhirnya di sana saya buka lagi tenda yang di bawah pondokan itu. Dan kita mulai summit itu siang, Bang. Laki-laki 2, perempuan 3. Saya siang itu summit, nyusul yang kelompok 1. Kita mulai jalan lagi. Jadi di sana itu ada 2 puncak, Bang. Welirang sama Arjuno. Yang pertama kita Welirang dulu. Nah, kita lanjutlah perjalanan. Perjalanan aman terkendali. Nah, pas kita mau sampai puncak Welirang itu, ada yang nggak kuat nih, cewek-cewek nggak kuat semua ini. Ada 1 yang kuat. Kayaknya aku di sini aja, aku udah nggak kuat. Nah, akhirnya saya bilang, di sini siapa aja yang mau ke puncak Welirang? Aku mang. Ada 2, laki-laki sama perempuan. Nah, namanya Stesinta. Akhirnya di sana kita mulai lanjut 3. Lanjut lagi, Bang. Ketemulah pendaki Tangerang. Di sana ketemu, dia bilang begini sama saya. Bang, mau kemana? Saya jawab, kita mau ke puncak Welirang. Percuma, Bang, nggak akan keburu, pasti kemalaman. Saya lihatlah Sinta, peserta saya. Kayaknya Bang Obek aku udah nggak kuat. Ya udah, saya titipin langsung ke pendaki itu. Bang, gini aja, ini teman saya nitip turun, di depan ada teman-teman saya, suruh duluan turun. Jadi berdua lah saya naik ke puncak Welirang itu. Saya berdua, terus, alhamdulillah kita sampai ke puncak Welirang. Itu keadaan maghriban, Kang. Maghrib banget. Dan di sana, karena kita nggak langsung ke puncaknya, puncak sebelah sini, kita di sini. Karena kenapa kita nggak melanjutkan? Karena bahwa Welirangnya itu udah ke jalur pendaki. Saya tidak mau ambil risiko. Yeah. Nah itu. Nah, yang saya khawatirkan itu yang nggak itu. Dan di sana kita foto-foto. Ayo kita lanjut lagi, kita pulang, kita turun lagi. Pas kita jalan, agak cepat juga kan ya, laki-laki juga. Kita jalan, saya nengok itu ada yang lewat, Kang. Ada yang lewat. Pas di trek turun itu ada yang lewat, keadaan itu udah kemaghriban juga, udah kemalaman juga, ada yang lewat besar hitam. Astagfirullahaladzim. Iya. Berhenti. Ngeri itu. Kalau saya ceritain itu. Teman saya bilang, kenapa Bang? Kenapa Bang Obek? Maju aja terus. Kenapa saya terus cepat lari sambil jalan itu? Saya takut peserta perempuan ada apa-apa juga. Saya terus. Alhamdulillah aman terkenali sampai pondokan itu. Dan di sana
Saya udah niat ya, nggak niat ke puncak Arjunonya. Nggak tahu kenapa. Terkendala dari sebelum-sebelum gitu ya. Nggak tahu kenapa saya sendiri udah nggak akan dilanjutin lagi ke puncak Arjunonya. Saya bilang kepada peserta, kelompok 1 udah ke Lembah Kidang, dia udah maju. Jadi kelompok 2 yang diam sama perempuan yang tadi. Saya bilang, di sini yang mau ke puncak Arjuno siapa aja? Aku mah enggak. Akhirnya perempuan yang kelompok 2 tidak ada yang ke puncak Arjuno. Nah, karena nggak kuat juga, karena mungkin takut juga ke gimana, saya tidak tahu. Adalah peserta laki-laki berdua. Dia bilang gini, aku mang. Ya udah hati-hati, jangan lupa bawa bekalan makanan. Akhirnya dia berdua. Tiba-tiba pas waktu saya pagi, tiba-tiba hati tersentuh. Sayang juga kalau misalkan kita jauh-jauh nggak sampai puncaknya. Iya tuh. Karena namanya puncak kan itu bonus ya. Kalau misalnya kita nggak dapet bonus itu kayak sayang gitu. Nah Gitu. itu jauh-jauh kan kita nggak puncak asa gimana gitu. Iya. Tapi tetap lihat kondisi juga ya. Keselamatan nomor 1. Nah akhirnya ayo kita ikut juga. Saya ikut juga. Akhirnya bertiga. Karena itu 6:30. Dan di sana kita mulai persiapan. Kita lanjut. Harusnya ke puncak Arjuno ke kiri. Ini malah lurus dulu. Nah tiba-tiba saya ngikutin yang di depan saya. Namanya Ali, peserta saya. Ngikutin katanya ke sini. Nah, kita ngikutin, pas kita terus ngikutin, tiba-tiba kita itu salah jalan Kang tuh, Bang tuh. Salah jalan itu. Salah jalan, semuanya panik juga, tapi tetap ketenangan harus ada. Tiba-tiba kita ada di bukit, kita mau turun lagi kita tidak tahu, ke depan tidak tahu, ke pinggir apalagi tidak tahu. Saya bilang kepada yang peserta berdua itu, diam dulu, kita salah jalan. Kita bukan ke jalur pendaki atau rumah warga atau jalan warga. Kita kesasar. Akhirnya kita agak panik juga Bang, tetap. Kita teriak-teriak, nggak ada yang Sama sekali. panggil, nggak ada Bang. Itu udah malam. Posisi itu pagi-pagi, masih pagi-pagi Oh, tuh. masih pagi, Alhamdulillah masih pagi-paginya ya. Iya. Kita berpikir dulu, kita tenangkan dulu, stop dulu, kita tenangkan dulu. Dan akhirnya teman saya itu beli gantungan kunci, ada petanya. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Kita udah panik juga setidaknya. Mang, saya beli gantungan kunci, ada petanya. Sini saya lihat dulu. Ternyata saya di tengah-tengah Bang. Di tengah-tengah udah mau jalur pihak lain Bang itu. Wow. Mau ke jalur pihak lain itu. Nah, pas saya di tengah-tengah, kalau misalkan kita diterusin, kita ke Gunung Kembar. Jadi jauh tuh ya. Jauh banget itu Bang, asli itu. Oh. Jauh banget. Iya. Nah, jauh banget. Alhamdulillah kita tetap ngikutin aja, kita ngikutin peta itu. Alhamdulillah kita mulai ke jalur pendakian lagi. Nah, alhamdulillah. Dan di sana kita aman terkendali, selama itu aman terkendali. Alhamdulillah kita mau sampai puncak, di sana ada kuburan Bang. Ada depan 1, kalau nggak salah, tengah 2, belakang 2. Dan di sana ada tempat semedi atau ininya nggak tahu juga ya, nggak tahu juga. Saya hiraukan itu. Saya terus, alhamdulillah ketemulah kelompok 1. Kita bersatu lagi. Nah, dan di sana kita udah foto-foto, kita mulai turun lagi. Kita turun lagi. Kalau nggak salah sekitaran jam 10-11an kita turun itu. Siang juga. Di sanalah mulai drama datang. Waktu kita turun, kita aman terkendali, kita jalan. Pas sampai Lembah Kidang, kawan saya yang laki-laki semua, dia sudah duluan. Bang, baik, saya duluan, saya mau masak dulu. Oh siap. Saya di sini nunggu berdua yang dari belakang saya. Perempuan 1 sama laki-laki 1 yang dari Jakarta itu. Namanya Laili sama Pajar. Pajar dari Bandung. Ternyata Pajar itu teriak-teriak. Dia teriak-teriak. Tolong, Bang Obek, tolong. Saya kaget. Kenapa? Ini Laili. Kenapa? Kakinya keseleo. Dan akhirnya disusullah sama teman saya Mengiana. Keadaan air sedikit Bang. Sedikit itu. Keadaan air sedikit. Dan pas kita langsung jemput Laili itu, Bang Obek pingin minum. Air segini. Statis gini. Aku sakit Bang, ini kaki gak bisa jalan lagi. Keseleo katanya ya. Udah bilang keseleo. Saya
Wih, sedih juga bang ya bagi saya. Gini aja, saya turun duluan, saya ambil air, tapi kalian tetap jangan diam. Kalau bisa jalan terus, jangan diam di sini. Saya duluan ngambil air. Siap bang? Saya duluan. Saya sendiri itu saya duluan. Ngambil air jauh itu bang itu, ngambil air itu. Terus yang saya takutkan itu hewan buas bang. Oh ya, di rumah Pasti ada. Boleh saya minum dulu? oh, siap. Nah, kita lanjut lagi. Pas saya udah ambil air, saya balik lagi. Alhamdulillah, pertengahan kita ketemu. Saya kasih minum dulu. Dan di sana kita bareng-bareng lagi ke kelompok 1. Kelompok 1 buka tendanya di Lemah Kidang. Di sana. Nah, ini udah aman semua, kelompok 1 udah aman semua. Saya lanjutlah bilang saya pada peserta. Saya mau siap-siap dulu, saya mau packing dulu. Saya duluan di bawah pondokan. Siap mang, hati-hati. Nah, akhirnya saya berdua sama Mang Yana, saya packing dulu. Dan ternyata peserta kelompok 2 dia udah duluan turun. Cewek. Nah, ada yang nunggu satu orang. Ada yang nunggu satu orang yang ngejagain tenda. Alhamdulillah udah diberesin semua. Dia udah turun duluan. Pada kemana itu? Anak-anak udah duluan mang. Ya udah. Niatnya saya itu udah ini bang. Di sana ada mobil jeep yang bawa welirang itu turun. Di sana itu niat saya itu mau bawa Mau turun pakai mobil jeep. Ranger ya? Kalau misalkan disebut ranger bukan juga bang. Itu namanya apa ya? Yang bawa belerang itu. Nah, kalau nggak salah itulah yang pekerja itulah intinya ya. Tapi tiba-tiba hati saya jadi nggak jadi bang tuh, nggak jadi turun karena saya nunggu Laili yang cedera. Jadi emang dari awal tuh emang selain itu Nah, penuh kendala. Yang saya anakan itu terus hati saya itu nggak mau ninggalin dia. Intinya nggak mau ninggalin dia. Nah, alhamdulillah yang kelompok 1 sampai ke tempat saya itu. Namanya Laili sama anak-anak yang lain, alhamdulillah cuman kakinya agak pegel juga, dia kesel juga, nggak sakit juga. Akhirnya kita bareng-bareng kita mulai jalan, turun. Selama di jalanan, dia itu udah bilang sama saya itu, udah nggak kuat jalan katanya. Udah nggak kuat cina jalannya, udah nggak kuat. Akhirnya saya cari perpohonan kayu, mau bikin tandu. Di sana tidak bisa diandalkan sama sekali karena rapuh. Nah rapuh, langsung lah. Intinya saya bawa sarung tuh bang tuh. Saya bawa sarung. Gini aja, saya gendong. Sama saya digendong. Ya udah bang, nggak apa-apa cina. Karena jalannya berbatuan, jalannya agak curam juga. Bang susah juga, lama juga. Sedikit-sedikit kita berhenti. Istirahat dulu kita. Di sana saya bilang kepada peserta laki-laki, di sini harus ada yang turun satu orang. Suruh ranger atau tim SAR suruh ke atas. Buat naik itu buat Laili itu. Akhirnya teman saya namanya Mang Harun dia turun duluan. Sisa itu laki-laki itu kalau nggak salah 6 orang, perempuan 1 orang. Nah pas saya terus gendong, keadaan maghrib, kita ditanyakan asuh, saya paling depan saya mengendong. Tiba-tiba Laili itu kan depannya pakai kayu bang ya biar nggak longgar. Sarung pakai kayu, tangannya dia gini biar nggak longgar. Pas saya gendong, tiba-tiba tangannya dilepasin, langsung ngegorok kepada saya. Nah, saya itu belum sadar dia kenapa. Saya bilang, kak, saya udah enggak bang tuh. Saya terus digorok itu. Jadi keadaan pas dia lagi digendong tuh tiba-tiba tangannya lemas, digorok gitu. Nah gitu, si kayunya itu ke leher saya itu. Terus saya udah bilang, kak. Dan terus saya langsung ambil lagi tuh tangannya. Saya ambil lagi tangannya, ditempelin lagi ke kayunya, ternyata dilepasin lagi. Masih tetap. Nah, Tangganya malah tambah gitu. Malah gimana ya? Kayak seolah-olah pengen. Nah, itu yang mau ngegorok itu, saya pun nggak kuat itu seperti itu. Yang saya anehkan, kenapa peserta laki-laki saya digorok seperti itu dia diam saja. Nggak ada yang nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena saya tidak kuat, saya sambil gini, kak, saya bantingin ke belakang. Biasanya perempuan atau laki-laki apalagi berbatuan jalan, dia bilang kesakitan apa gimana. Oh, ternyata dia nggak sama sekali. Pas saya nengok ke belakang, tatapannya sudah beda.
Matanya sudah beda sama saya. Dia liatin saya terus. Saya sudah tahu. Kita berada di tanjakan Asur. Saya sudah tahu. Kita di sini, kita istirahat dulu semua. Siap, Mang? Istirahat dulu kita. Tiba-tiba hujan besar, Bang. Tiba-tiba dari yang sekarang. Yang saya anehkan itu. Tiba-tiba hujan besar, Bang. Saya bilang kepada peserta, ada yang bawa playset tidak? Nggak ada, Mang. Akhirnya saya bawa, saya buka dulu. Ayo kita buka playset. Kita buka playset. Di sini pohon-pohon, di sini berbatuan. Di sini ditalikan ke pohon, di sini susah juga ke batuan. Jadi sama trekking pole. Kita nunggu dulu sebentar. Kita istirahat dulu. Laili masih tidak sadar. Dia melihat saya tatapannya beda sekali, Bang. Masih itu. Nah, di sana itu hujan udah mulai reda. Ayo kita lanjut lagi perjalanan. Ayo, Mang. Pas kita siap-siap lagi packing, kita mau jalan lagi, tiba-tiba hujan besar lagi. Hujan besar lagi. Kita buka lagi playset. Terus peserta saya bilang, Mang, lapar. Mang, dingin. Satu kita, Bang, logistik udah habis juga. Saya bilang, di sini masih ada yang bawa logistik? Tidak ada, Mang. Di sini masih ada. Tidak ada sama sekali. Habis semua. Saya nanya, ada yang bawa kopi tidak? Nggak ada, Mang. Ada juga energen 2. Sini. 2 energen sama 7 orang. sama 7 orang. Nggak kebayang sih. Wah. Dan di sana, sini, saya seduh dulu, minum semua. Ngangetin dulu badan. Laili masih tidak sadar keadaan itu. Akhirnya semuanya minum dulu. Hujan mulai reda. Ayo kita lanjut lagi perjalanan. Pas kita mau lanjut lagi perjalanan, tiba-tiba hujan besar lagi, Bang. Jadi 3 kali hujan. 3 kali hujan tuh. 3 kali. Yang saya anehkan itu. 3 kali. Kayak yang nggak boleh berangkat gitu, Bang. Kayak nggak boleh pergi. Kayak nahan. Kayak nahan seperti itu. Dan di sana saya pun sangat sedih sekali. Ini taruhannya nyawa, Bang. Taruhannya nyawa. Keadaan di sana saya bukan panitia. Jadi saya yang kena betulnya. Kalau misalkan ego saya besar, saya tinggalin semua. Tapi kebersamaan harus ada. Dan akhirnya di sana kita buka lagi playset. Di sana saya merenung dulu bentar. Semua bilang peserta, Mang dingin, Mang. Saya terus diam, Bang. Saya terus berdoa. Pasti, Bang. Pasti itu namanya. Saya terus berdoa, saya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saya refleks kepada peserta. Mang Don, kulan, Mang. Bisa adan? Bisa, Mang. Adan. Allahu Akbar. Akhirnya teman saya adan. Tiba-tiba kayak ada yang bisikan ke saya, Bang. Jangan diam di sini. Maju terus. Jalan. Bah, kayak ada yang bisikan ke saya itu, Bang. Pokoknya kita jangan diam di sini. Akhirnya saya bilang kepada peserta semua. Kak, Bang, daripada kita diam di sini, kita mati konyol, kita kedinginan. Lebih baik kita maju sedikit-sedikit. Alhamdulillah, Laili sadar. Pas adan, sadar. Siap, Bang. Ayo kita siap-siap. Kita buka lagi playsetnya. Akhirnya kita buka playset, kita siap-siap. Kita kumpul dulu, kita rapat dulu. Kita kumpul, kita berdoa dulu. Kita ngumpul dulu, kita berdoa dulu. Saya paling depan, yang tengah Laili digandeng sama teman saya laki-laki berdua. Karena tidak bisa jalan. Belakang lagi 2 orang. Keadaan kabut, hujan gerimis, Bang. Hujan rintik-rintik. Kita mulai jalan lagi. Bang, masih jauh, jalan aja terus. Terus kita maju. Pas saya nengok ke belakang, dia kayak bukan Laili. Saya lihat Laili itu seperti nenek. Itu posisi di mana? Lagi di jalan, Bang. Trek. Mulai mau ke kop-kopan itu. Mulai ditanyakan asuh di kop-kopan. Saya sangat jelas sekali. Saya pas nengok ke belakang, dia bukan seperti Laili.
rambutnya panjang, putih. Dia kayak yang lagi tertawa melihat saya. Dia sambil pegang kayak tongkat itu bang, dipegangin sama teman-teman saya. Saya nggak bilang kepada teman saya takut. Mana saja pikirannya. Di jalan ini kita maju terus. Kita maju terus. Siapa? Saya itu udah lihat yang dibawa sama teman-teman saya itu kayak bukan Laili. Kayak nenek-nenek yang lagi dipegang. Kita fokus. Kayak yang jauh bang kita. Jalan ke sini terus, ke sini terus. Saya positif. Intinya kita kecapean. Makanya kita terus jalan terus. Dan alhamdulillah sampai Kop-Kopan. Di sana ada sumber air juga. Yang saya anehkan, di sana ada acara penanaman pohon. Di sana ada acara penanaman pohon dengan begitu banyak orang. Kenapa nggak ada yang berani ke atas? Yang saya anehkan itu. Pas saya datang ke Kop-Kopan, saya istirahat semua. Saya lihat anak kecil pada ngelinting semua. Ngerokok. Anak kecil pada ngerokok semua. Muka-mukanya Biasa aja. Manusia. Biasa manusia. Cuman yang saya anehkan kenapa nggak berani ke atas. Padahal udah kasih tahu sama teman saya. Akhirnya saya nyamperin yang pada ngerokok itu. Mas, saya kehabisan rokok. Boleh beli rokoknya? Oh mas mau ngerokok silakan aja mas. Saya merokok lah. Saya lihat di sana ada nasi banyak sama mie goreng. Banyak juga di sana ada air hangat teh manis. Pas saya bilang kepada yang itu acara penanaman pohonnya kepada orang itu, mas teman-teman saya belum pada makan. Boleh saya beli nasi? Oh ini Laili, sini saya urut dulu. Diurut dulu mas. Diurut dulu. Saya di sana agak aneh juga bang ya. Agak aneh. Seperti naik gunung itu seperti perjalanan hidup manusia. Kadang susah, kadang senang. Di sana kita dapat. Dari kesusahan pasti nemu kemudahan. Dan di sana kita mulai lagi. Ternyata namanya Mas Ainul. Makasih buat Mas Ainul. Udah menolong kita. Mas Ainul bilang gini sama saya. Mas, jangan turun sekarang. Berbahaya. Posisi udah tengah malam itu. Jam 11 malam itu kita. Kita keadaan udah pada makan. Langsung dikasih tahu sama Mas Ainul itu. Mas, jangan turun sekarang. Berbahaya. Saya bilang, tetap mas kita harus turun. Mas, jangan turun sekarang. Berbahaya. Saya bilang lagi. Mas, kita harus tetap turun. Nahan kita untuk turun. Nah itu yang saya, ada apa ini? Saya sekali lagi bilang, Mas Ainul bilang lagi pada saya, Mas, jangan turun sekarang. Karena saya yakin, saya niat, Mas, tetap kita harus turun sekarang. Akhirnya Mas Ainul bilang sama saya, ya udah kalau Mas Obek paksa, gak apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Ya mas, doanya buat saya dan kawan-kawan saya. Dan di sana pas kita mulai pamitan mau turun, saya dikasih rokok, dikasih air teh manis hangat bang, hangat itu. Mas, buat jaga-jaga di jalan. Akhirnya saya taruh, saya bilang dulu kepada peserta, ambil dulu air, karena kondisi mungkin udah capek, jadi nggak berani, nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Pas kita mulai lanjut lagi jalan, mulai turun lagi, tiba-tiba orang-orang yang di sana itu ngelihat kita itu kayak yang beda, kayak ngeliatin semua itu, nggak tahu nih. Dan saya hiraukan itu, intinya kita bareng-bareng aja, kita terus bareng-bareng. Alhamdulillah kita terus jalan, kita merasa di sana aja bang, kayak nggak nyampe bang, kayak muter-muter itu. Kayak nggak sampai-sampai kita itu. Jalan aja terus. Saya terus bilang, jalan aja terus. Fokus aja terus. Alhamdulillah di sana ada tim SAR. Kawan saya yang udah di bawah punya kawan di sana. Akhirnya di sana ada tim SAR 3 orang. Nyusul lah ke atas. Ada 3 orang. Ketemulah sama saya. Bang, mas rombongan dari Bandung ya? Ya mas gimana? Istirahat dulu mas, istirahat dulu. Ini minum dulu. Okay. Semuanya pada minum dulu. Yang saya anehkan itu yang tim SAR bertiga itu ngelihat ke saya itu kayak yang beda. Ngelihat saya itu kayak yang beda. Ini tatapannya juga beda. Gak tahu kenapa ya, saya juga aneh itu.
Gini aja Mas, sebagian peserta sama saya turun duluan, Mas sama Laili yang cedera itu. Ya udah Mas, hati-hati aja, bawa air nggak? Bawa. Akhirnya sebagian kita lanjut lagi. Di sini siapa aja yang mau ikut sama saya duluan turun? Saya emang ada 3 orang. Namanya Ali Ismail, sama Pajar, satu lagi sama Raden namanya panggilannya. Ya, mulailah di sana kita lanjut perjalanan lagi. Saya kan sebelumnya saya lihat dulu tuh YouTube-nya Arjono itu paling angker itu pos 1. Saya nengok tuh. Pas kita mulai jalan lagi terus jalan, kita berhenti dulu tuh di pos 1. Kita mau istirahat dulu atau maju. Mungkin karena peserta udah pada tahu paling angker di sana, lanjut aja Mang. Alhamdulillah kita lanjut aja. Dan sampai sana, alhamdulillah terkenali dan tidak terjadi apa-apa. Saya sampai homestay itu sekitaran jam 3 subuh Bang. Jam 3 subuh, di sana saya sudah nggak bisa apa-apa juga, udah lemes sekali, dan akhirnya tidur. Pas pagi-pagi bangun, saya lihat mana Laili yang keselo itu, ternyata dia udah sembuh Bang, nggak sakit sama sekali, udah bisa jalan yang anehnya itu. Iya, alhamdulillah aman terkendali. Semua itu banyak pelajarannya buat saya. Yang saya tadi omongkan, naik gunung itu seperti perjalanan hidup manusia, kadang susah, kadang senang. Gitu Bang. Sama perjalanan itu juga Pak. Kita masih Ya. Nah itu. Yang buat wanita gitu ya, harus kita jaga untuk dari sekolah gitu ya. Bawa cewek gitu. Jaga aja karena mau bagaimana. Nah itu. Juga, namanya kerja keras atau bantu orang lain ya. Itu ya ada apa-apanya gitu. Karena yang namanya kerja keras itu ya. Ya, betul. Mungkin lu sendiri. Nah itu. Mungkin sendiri. Tanpa menentu orang lain. Karena pas yang nanti sendiri kan masuk segala. Ya. Jadi jangan pernah meremehin. Nah itu. Keselamatan nomor 1, makanya jaga kekompakan. Seperti itu Bang. Selalu semangat deh intinya. Jadi berinding nih gue asli. Padahal lu sebelumnya udah cerita lo ke gue, tapi ya bener-bener kayak dapet banget gitu filmnya ya. Kalau di sini kan enak cerita, kalau di sana saya, nangis Bang itu. Saya nangis di sana. Jadi, bayangin itu kan antara perjalanan dan ya. nah itulah yang saya pernah rasakan. Aduh. Karena namanya di perjalanan gitu ya, namanya makhluk-makhluk lain manusia gitu. Selalu ada gitu ya. Nah pasti ada. Di luar yang goib gitu. Aduh pokoknya. Gak kebayang sih kalau misalnya gue di situ tuh, kalau misalnya ikut ngajak gitu ya, gue bakal lalu apa gimana gitu. Karena kan ada namanya kata-kata sifat asli itu tuh bakal keluar di Nah, gunung. betul. Betul sekali. Sifat asli gue bakal keluar ketika ada di sana gitu. Tapi salut sih buat Bang Obek saya sekali lagi. Masih terima tetap ngejaga teman-temannya sendiri bagaimanapun kondisinya. Nah, itu. Gitu. Lebih khusus buat para wanita-wanita yang benar-benar lagi ada masalah. Nah, gitu itu. ya. Ini namanya saling tolong-menolong, memberikan satu sama lain penting karena Betul. masing-masing tuh itu tuh nggak kebayang sih, asli nggak kebayang. Parah. Ini udah merinding berapa kali? Pastilah. Ini ngeri juga. Oke, jadi terakhir pesan moral dari pelajaran di alam dari Pesannya, kita harus bisa menjaga alam. Apa yang kita rasakan keindahan alam, suatu hari anak kita dan cucu kita akan merasakannya juga. Kita jaga alam, alam pun akan menjaga kita. Seperti itu. Lumayan ya. Coba sih. Berapa juga nih kita nggak nongkrongnya? Iya. Jadi cukup sampai di sini aja. Jadi untuk kesimpulan sendiri, bagaimanapun dan kapanpun trek kalian mendaki gitu, sebenarnya kita tahu juga kondisi alam yang kalian mau tuju gitu. Lebih apa namanya, kondisinya kita nggak tahu, dan yang paling utama itu kekompakan dan safety ya Kak. Benar. Kekompakan, Safety yang utama. Oke. Dan juga kalau memang ada masalah ketika Nah, itu. sama lain, sama lain karena itu kan antara ibu dan anak ya.
Nah, betul. Buanglah ego. Jadi cukup sampai di sini aja untuk podcast kedua dari kita. Jadi jangan lupa untuk tonton terus podcast kita. Jadi mulai yang horor-horor, Iya. dari mulai yang kasih, dari mulai yang seru gitu. Jadi kalian bisa cari juga di sini ya. Ada tambahan nih Bang nih. Apa tuh? Yang hidup itu berkelana. Berkelana akan berhenti ketika kita mati. Dan di alam sana kita hidup pasti. Dan jangan terkecoh oleh yang tidak pasti. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 menit pun kita nggak akan ada yang tahu. Apakah kita masih bisa bernyawa, apa tidak. Dan nikmati, jalani, syukuri. Apapun yang terjadi akan tanah kekuasaannya. Dan jangan pernah menyerah. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia yang panah ini. Dunia hanya sementara dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah, Bang. Mantap. Salam Lestari. Salam. Oke, seru banget ya obrolan kita malam kali ini ya. Dan dalam juga kita ketemu. Iya, udah lama. Oke. Kapan ke Bandung? Tahun kemarin gitu ya. Iya, Aduh, udah lama juga kita. Jadi bagi kalian yang tertarik banget untuk ini jangan lupa subscribe, follow sosial media kita dan juga Obek Selana. lebih sana Instagram ya. Iya, Selana. Oke. Tonton terus podcast Jadi Antar Estar. Bakal ada tema-tema menarik untuk depannya. Jadi stay tune terus. Bye. Udah. Salam Lestari.